Membahas tentang sifat-sifat iblis, tidak serta-merta kita membahasnya tentang iblis sendiri, tetapi dapat dari berbagai pendekatan atau plot atau alur. Sekarang kita akan membahas dari plot keturunan Abraham, di mana Rasul Yohanes menuliskan di dalam kitab Yohanes pasal 8. Bagaimana selengkapnya kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 37 sampai 47, yaitu keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Itu nama atau judul perikopnya. Sebenarnya firman Tuhan ayat-ayatnya berkata demikian. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Jadi, siapakah yang dimaksud keturunan Abraham? Jelas adalah orang Israel, yang pada saat itu orang Yahudi membunuh Tuhan Yesus sebagai manusia Yesus di atas kayu salib. Oleh karena firman Tuhan tentang Mesias tidak mereka sukai. Padahal Yesus juga berasal dari suku Yehuda atau Yahudi, namun dibunuh juga oleh suku bangsanya sendiri, orang Yahudi yang berkomplot dengan pemerintahan Romawi pada saat itu. Oleh karena apa? Tidak suka terhadap firman Tuhan tentang Yesus. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jadi firman Tuhan Allah itulah yang didengar Tuhan Yesus dari Bapa yang di surga. Seperti halnya kita bertentangan dengan kelompok atau aliran lain, sering kita menggunakan kata Bapa kita, junjungan kita. Antara Bapa dengan Bapa berseteru, anak-anaknya menjadi berseteru, semacam itu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Nah, itu mulainya. Bapa mereka adalah Abraham. Dengan demikian mereka adalah anak keturunan Abraham, yang dijanjikan akan diberikan seorang Mesias. Sampai saat itu Yesus datang. Yesus dianggap bukan Mesias yang dijanjikan itu. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang menyatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Abraham tidak pernah mengajarkan untuk membunuh orang yang mengabarkan pekabaran dari Allah. Tetapi Abraham mengajarkan untuk menghormati orang yang merupakan utusan dari Allah. Bahkan kepada orang lain yang berkata baik dan tidak punya niat buruk, Abraham menyambut mereka. Bagaimana kisah Abraham bertemu dengan raja di Mesir, Raja Melkisedek, di Sodom dan Gomora,
Ya, di sinilah kita tahu Lot yang memilih di Sodom dan Gomora. Sementara Abraham itu memberi kesempatan kepada Lot sebelumnya. Maka dapat dikatakan ada kaitannya. Abraham memberi hal yang baik kepada Sodom dan Gomora. Karena Lot yang melihat tanah yang ada di depannya lebih bagus, maka Lot memilih tinggal di situ. Sementara Abraham di sisanya. Apa yang dikatakan Abraham memberi kebaikan kepada orang lain. Dan tidak pernah mengajarkan kejahatan untuk berbuat jahat kepada orang lain. Nah, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Nah, siapa yang dimaksud dengan bapamu sendiri itu? Mereka secara keturunan adalah anak Abraham. Tetapi Yesus mengatakan bahwa mereka mengerjakan pekerjaan bapa mereka sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Oh, mereka menganggap bahwa orang yang di depannya kemungkinan adalah hasil dari zina. Sehingga mereka mengatakan demikian. Seperti biasa bila seseorang sedang menyindir orang lain yang tidak berkenan di depannya. Mereka mengatakan sesuatu yang dapat menjatuhkan nama baik yang bersangkutan. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Ada klaim atau pengakuan bahwa mereka datang dari Allah. Karena Bapa mereka adalah Allah. Tetapi tindakan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka berasal dari Allah. Karena dia ingin membunuh Yesus. Jelas. Ini pasti ada bapa mereka sendiri. Maka Yesus mengatakan, kamu melakukan apa yang diperintahkan bapamu sendiri. Jadi dengan demikian bapa mereka tentu bukan Allah, karena Allah yang menyuruh Yesus. Sementara mereka menolak Yesus. Jadi dengan demikian siapakah bapa mereka sesungguhnya? Nah, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Oh, seseorang yang tidak dapat mengerti apa yang dikatakan orang kepadanya, berarti dia tidak dapat menangkap bahasanya dan tidak mengerti. Demikian juga tentang firman Tuhan. Bila mana dia menolak firman Tuhan, berarti dia tidak mengerti apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Maka di sini dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Nah, dengan demikian kita tahu sebuah kontradiksi dan perlawanan, lawan kata. Kalau Allah bukan bapamu, berarti ada pihak lain yang menjadi bapamu. Dan Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas bahwa bapa mereka adalah iblis. Sebuah
pernyataan yang menggemparkan dan membuat kita merinding oleh karenanya. Seseorang yang mengaku dia berasal dari Allah dengan tegas ditolak oleh Yesus. Dan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa bapamu itu iblis. Hal ini tentu sangat menyakitkan dan masuk di dalam ulu hati yang paling dalam. Oleh karena itulah mereka mengatakan apa dan mengerjakan apa yang iblis perintahkan kepada mereka. Nah, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Itulah alasan utama mengapa iblis memerangi setiap umat yang percaya. Oleh karena di dalam iblis tidak ada kebenaran. Dan itulah yang membuat sejak awal dia memberontak kepada Allah dan akan membinasakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagaimana sudah dititahkan Tuhan di dalam kitab Kejadian yang mengatakan bahwa anak keturunan ular ini akan mematuk kaki anak keturunan perempuan itu, yaitu Hawa. Peperangan sudah jauh lama terjadi dan sekarang ada kegenapannya di mana Yesus sebagai keturunan perempuan atau Hawa itu secara turun-temurun dan dia adalah anak Abraham justru akan dibinasakan. Siapa lagi yang ingin membunuh Yesus kalau dia bukan keturunan si ular tua yang menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden. Dengan demikian itulah mereka adalah keturunan iblis karena iblislah si ular tua itu. Nah, dan ia apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis atas keinginannya sendiri mengatakan dusta, karena dialah pemilik dusta, bapa segala pendusta. Dan di sini dilanjutkan tetapi aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Kebalikan dari dusta adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang diucapkan oleh Yesus. Dan kebenaran itu berasal dari Allah. Dengan demikian orang yang menolak kebenaran itu berarti dia adalah menolak Allah. Nah, karena kamu tidak percaya kepadaku. Padahal Yesus mengatakan kebenaran, tetapi mereka tidak percaya kepadanya. Nah, saudara, selanjutnya siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Iya, tidak ada orang yang dapat membuktikan bahwa Yesus sudah berbuat dosa dan dia dalam tindakan tidak berbuat dosa, maka dalam perkataannya pun demikian. Lalu dia mengatakan kebenaran, tetapi orang yang tidak melihat Yesus berbuat jahat itu tetap menolaknya, tidak percaya kepadanya. Itulah
fakta, kenyataan yang terjadi sampai saat ini. Akhirnya ayat pamungkas di dalam pasal 8 ayat 47 mengatakan, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Tidak perlu pembahasan panjang lebar. Siapa yang berasal dari Allah akan mendengarkan dan menerima firman Allah. Tapi yang menolak, dia. Jawabannya sudah jelas. Apakah kita mau memilih? Kita berasal dari Allah atau bukan? Kalau kita berasal dari Allah, kita akan mendengar dan menerima firman-Nya. Sebaliknya, Anda sudah tahu jawabannya.